Ya, Kejaksaan Agung mengalihkan status penahanan Direktur Pemberitaan JAK TV Tian Bahtiar pemirsa dari tahanan rutan menjadi tahanan kota. Pengalihan penahanan dilakukan dengan pertimbangan kesehatan tersangka yang memiliki riwayat penyakit serius. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harli Siregar menyebut pengalihan penahanan tersebut telah dilaksanakan sejak 24 April 2025. Harli menjelaskan proses pengalihan penahanan telah melalui konsultasi dengan tim dokter dan dilengkapi dengan surat permohonan resmi dari pihak kuasa hukum tersangka. Selain itu, penyidik juga mensyaratkan jaminan dari istri tersangka untuk mendukung proses hukum. Sebagai bagian dari pengawasan, Tian Bahtiar dilengkapi dengan alat elektronik untuk memantau pergerakannya selama menjalani status tahanan kota. Bahwa sejak tanggal 24 April 2025 terhadap tersangka TB oleh penyidik telah dilakukan pengalihan penahanan dari yang selama ini dilakukan tahanan rutan menjadi tahanan kota di Bekasi. Apa yang menjadi alasan dari pengalihan penahanan ini? Yang pertama, bahwa kuasa hukum yang bersangkutan mengajukan terhadap pengalihan penahanan itu, ya. Kemudian yang kedua, bahwa ada alasan kesehatan sehingga penyidik setelah berkonsultasi dengan tim dokter, ya, berketetapan bahwa kepada yang bersangkutan sangat perlu dilakukan pengalihan penahanan. Dapat kami sampaikan bahwa ternyata yang bersangkutan ada riwayat sakit jantung dan sudah 8 ring dipasang, ya. Kepada yang bersangkutan juga dilekatkan alat elektronik yang akan melakukan pemantauan terhadap pergerakan, ya. Jadi sudah dipasang. Anda kembali di Sindo Siang bersama saya Aya Nufus. Pemirsa, unjuk rasa penyelidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi tambang nikel di Blok Mandiodo, Kabupaten Konawe Utara berlangsung ricuh. Massa mendesak segera ada penetapan tersangka dalam perkara yang merugikan negara hingga 5,7 triliun rupiah. Massa yang tergabung dalam Garda Muda Anwar Sultra berupaya mendobrak pintu gerbang kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara Senin siang. Sejumlah peserta aksi bahkan mencoba merangsek masuk dengan memanjat pintu gerbang kejaksaan. Aksi memanas karena massa emosi. Tidak ada satupun perwakilan kejaksaan yang menemui peserta aksi. Bahkan pintu gerbang ditutup rapat. Dalam unjuk rasa ini, massa mendesak Kejati Sultra segera melakukan penetapan tersangka terhadap Komisaris Perusahaan Tambang Nikel PT Lau Agung Mining dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang dan korupsi tambang nikel di Blok Mandiodo, Kabupaten Konawe Utara, yang merugikan negara hingga 5,7 triliun rupiah. Sejumlah perwakilan aksi akhirnya diizinkan masuk ke dalam kantor Kejati Sultra. Ketegangan pun sempat terjadi saat proses dialog antara perwakilan aksi dan penyidik kejaksaan. Tidak bisa langsung dengan penyidik. Oke, sekarang tahap selanjutnya apa? Penyidik kejaksaan pun memastikan proses hukum dugaan tindak pidana pencucian uang dan korupsi tambang nikel terus diusut dan sudah masuk tahap penyidikan. Itu sudah naik ke tahap penyidikan. Nah, sebelumnya sudah tahap persidangan sekarang. Yang itu Windu Aji dengan Glenn yang merupakan rentetannya. Untuk Tanlepin sudah dalam penyidikan. Sekarang tim penyidiknya sedang melakukan pemeriksaan di Jakarta. Setelah tercapainya kesepakatan antara pengunjuk rasa dan penyidik Kejati Sultra, massa akhirnya membubarkan diri. Namun mereka berjanji akan kembali berunjuk rasa jika tuntutannya tak dipenuhi. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Asdar Zula, iNews melaporkan.
Pemirsa, Kejaksaan Agung melakukan penggeledahan dan penyitaan terhadap aset milik Kepala Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung Zarof Rikar di kediamannya. Penggeledahan dan penyitaan terkait penanganan perkara tindak pidana pencucian uang yang menjerat Zarof Rikar. Tim yang lain, tadi kan lemari itu belum kita... Penyidik Kejaksaan Agung melakukan penggeledahan di rumah Zarof Rikar terkait perkara TPPU di dalam kasus korupsi pengurusan perkara pembunuhan Ronald Tanur. Dari hasil penggeledahan, pemirsa, Kejagung menyita sejumlah dokumen terkait dugaan tindak pidana pencucian uang. Kejagung juga telah melakukan pemblokiran terhadap berbagai aset yang diduga milik ZR. ZR sendiri sebelumnya juga telah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi pengurusan perkara pembunuhan Ronald Tanur dalam sidang pengadilan tipikor. 1, 2. Ya, sidang lanjutan tersangka suap vonis bebas Ronald Tanur kembali digelar, pemirsa. Sidang atas terdakwa Zarof Rikar itu digelar dengan agenda mendengarkan keterangan saksi. Mantan pejabat Mahkamah Agung sekaligus maklar kasus Ronald Tanur, Zarof Rikar, Senin siang kembali menjalani sidang lanjutan. Agenda sidang hari ini adalah mendengarkan keterangan saksi dari jaksa penuntut umum. Total ada 9 saksi yang akan memberikan keterangan, namun baru 3 saksi yang terkonfirmasi hadir dalam sidang. Ketiga saksi tersebut adalah Bert Nomensen Sidabutar, Diah Puspita Ningrum, dan Abdul Muluk. Sebelumnya, Kejaksaan Agung menetapkan 6 orang tersangka atas kasus vonis bebas Ronald Tanur. Salah satu tersangka adalah maklar kasus Zarof Rikar yang menjadi perantara suap antara pihak Ronald Tanur dengan majelis hakim untuk membebaskan Ronald Tanur. Atas hal itu, Zarof didakwa atas upaya permufakatan jahat karena menjanjikan uang 5 miliar rupiah pada Hakim Kasasi Agung Susilo. Dan atas perannya itu, Zarof Rikar terancam hukuman 20 tahun penjara. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Koalisi Sipil Masyarakat Anti Korupsi adukan Jampitsus terkait surat dakwaan Zarof Rikar ke Jamwas Kejagung RI Senin siang. Koalisi Sipil Masyarakat Anti Korupsi, Indonesia Police Watch, dan Pergerakan Advokat Nusantara mengadukan Jampitsus Febri Adriansyah dan JPU M. Nurrahman Adikusumo ke Jamwas Kejagung RI berkaitan surat dakwaan Zarof Rikar. Keduanya diduga sengaja melekatkan pasal gratifikasi atas temuan barang bukti uang sebesar 915 miliar rupiah dan 51 kilogram emas. Seharusnya terdakwa Zarof Rikar dikenakan pasal suap dan atau TPPU. Koordinator Koalisi Sipil Anti Korupsi Ronald Lobli menambahkan pemberitaan tentang pengaduan bukan untuk menyerang institusi Kejaksaan Agung, melainkan sebagai social control demi kebaikan penegakan hukum. Dan dalam kaitan perkara apa? Kebijakan dilakukan Jampitsus Febri Adriansyah dalam pembuatan surat dakwaan terhadap terdakwa Zarof Rikar dengan hanya menggunakan delik gratifikasi, maka secara langsung dan tidak langsung telah merintangi atau menggagalkan hakikat tujuan penyidikan untuk membuat terang dugaan pidana yang tengah disidik. Karena pertanggungjawaban pidana dibatasi